Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Bu, sehat-sehat Bu. Alhamdulillah, semoga senantiasa sehat, tetap semangat, dan jangan lupa selalu menjaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan COVID-19 dengan selalu menjaga jarak dan memakai masker apabila kalian terpaksa harus bepergian. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Saiful, silahkan memimpin doanya. Marilah kita teman-teman untuk memulai pelajaran hari ini kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing supaya pelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Selesai. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Saiful sudah memimpin doa. Semoga kegiatan kita hari ini diridhoi Allah dan semoga kita mendapatkan manfaat dari pembelajaran kita hari ini. Semangat ya semuanya, yang namanya devaluasi. Ada yang masih ingat, Endri? Masih ingat tapi sedikit Ibu. Ya, apa itu? Mencoba mengingat dulu Ibu. Ya, silakan saya. Devaluasi, sepertinya devaluasi itu adalah pemotongan nilai uang menjadi separuhnya Pak ya Bu? Iya, bagus sekali Endri, rajin belajar pastinya. Nah, devaluasi itu adalah penurunan nilai uang, di mana pada waktu itu tujuannya adalah untuk menekan adanya inflasi. Yang akan kita pelajari hari ini itu adalah tentang masa reformasi. Ada yang pernah mendengar apa itu reformasi? Ada yang tahu? Adi, apa Adi? Perubahan. Reformasi itu perubahan ya, Di? Oh, bagus sekali. Ada yang mau menambahi lagi? Apa itu reformasi? Saya Bu, Iya, silahkan Hila. reformasi itu menurut saya Bu dari kata Ya. atau menata ulang, Ya. menata ulang sistem pemerintahan maupun dalam sistem. Kita mampu menganalisis kondisi politik pada Nah, bisa kalian sebutkan? Nah, maaf saya memori. Nah, dari video yang sudah kalian amati tadi, ada yang mau ditanyakan? Baik, Bu. Silahkan. Apa mahasiswanya menguasai gedung DPR sama MPR, Ibu? Ya, maka mahasiswa menguasai gedung DPR MPR ya, Kak Esti. Hila mau menjawab? Mau mencoba menjawab, Hila? Baik Bu, Ya, gimana Hila? menurut saya Bu, mahasiswa itu menduduki gedung parlemen itu karena mahasiswa merasa tidak puas dengan Ada yang mau ditanyakan? Baik, Bu. Silahkan. Apa mahasiswanya menguasai gedung DPR sama MPR, Ibu? Ya, maka mahasiswa menguasai gedung DPR MPR ya, Kak Esti. Hila mau menjawab? Mau mencoba menjawab, Hila? baik Bu. Ya, gimana Hila? Sesuai dengan kelompok yang sudah kita bentuk dan kita bagi, di mana kelompok 1 itu tugasnya adalah menelaah kronologi terjadinya reformasi, kemudian yang kedua, kelompok 2 tugasnya menganalisis kebijakan ekonomi dan politik pada masa pemerintahan B.J. Habibie, yang ketiga, kelompok 3 menganalisis kebijakan ekonomi dan politik pada masa pemerintahan Gus Dur, yang keempat menganalisis kebijakan ekonomi dan politik pada masa pemerintahan Megawati, dan kelompok 5 adalah menganalisis kebijakan politik dan ekonomi pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Bisa dipahami sampai di sini? Kalau sudah, silakan kalian berdiskusi di grup WA selama 15 menit. Kalian bisa mencari literasi dari berbagai sumber, baik itu paket, dari internet. Nah, kemudian kalian saling share pendapat kalian di dalam WA. Pre-memory. Nah, setelah tadi kalian sudah berdiskusi di kelompok kalian, sekarang adalah saatnya untuk kita berdiskusi di dalam kelompok kelas besar kita. Nah, saya akan mulai dari kelompok 1, kelompoknya Cornelia. Silahkan hasil diskusinya bagaimana? Baik Bu, saya akan bacakan hasil diskusi kelompok kami. Gerak
Berdasarkan tuntutan reformasi yang semakin meluas di Indonesia, disertai dengan demonstrasi mahasiswa Jakarta maupun di berbagai wilayah di Indonesia, serta jatuhnya korban jiwa dalam demonstrasi mahasiswa di Trisakti, semakin memperbesar gelombang suara mahasiswa agar Soeharto mundur dari jabatannya. Tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Presiden RI. Lalu, dia menyerahkan jabatannya kepada B.J. Habibie yang pada waktu itu menjadi wakil presidennya. Peristiwa pengunduran diri Soeharto ini menandai berakhirnya kekuasaan Orde Baru yang telah berkuasa selama 32 tahun dan dimulainya pemerintahan baru yang disebut Orde Reformasi. Mundurnya Soeharto sebagai presiden pada tanggal 21 Mei 1998 dinilai sangat mendadak dan hal tersebut menimbulkan pertanyaan. Sebenarnya, hal-hal apakah yang mendorong Presiden Soeharto untuk memutuskan mundur? Berikut ini beberapa faktor yang mendorong Presiden Soeharto untuk mundur dari jabatannya sebagai presiden. Namun, faktor yang paling fatal penyebab jatuhnya kekuasaan Orde Baru adalah penolakan dari 14 menteri Kabinet Pembangunan itu untuk bergabung dalam Kabinet Reformasi yang ingin dibentuk Soeharto. Demikian Bu, hasil diskusi kelompok kami. Saya kembalikan. Bagus sekali, tepuk tangan buat Cornelia dulu. Nah, jadi satu tadi, ada yang mau bertanya? Tidak ada Bu, sepakat dengan kelompok 1. Ya, terima kasih Mila. Endri mau bertanya? Tidak, Ibu. Oh ya, sudah. Yes. Ya, sangat jelas. Terima kasih. Prahesti mau bertanya? Bu, Iya, silakan. tadi ada yang menyebutkan ekonomi Indonesia buruk pada tahun 1998. Yang saya tanyakan, apa yang menyebabkan ekonomi Indonesia itu buruk pada tahun 1998, Ibu? Tadi menyebut itu nama ya untuk. Nah, sekarang kita sampai setelah semua kelompok sudah melakukan presentasi, ada yang bisa mengambil kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Ada yang bisa mengambil kesimpulan? Endri? Ya Ibu, saya mencoba mengambil kesimpulan dari diskusi hari ini bahwa reformasi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998 terjadi karena adanya krisis moneter. Adanya protes pada pemerintah Soeharto yang dianggap banyak terjadi KKN, korupsi, kolusi, serta nepotisme. Dan setelah reformasi banyak kebijakan politik dan ekonomi yang terjadi, misalnya lepasnya Timur Timur, likuidasi bank swasta, serta pemberian BLT Bu. Mungkin itu Bu kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Bagus sekali Endri kesimpulannya. Nah, sekarang dulu sebelum reformasi kita cenderung mengalami pemerintahan yang represif, tidak ada kebebasan pendapat. Maka kehidupan politik setelah reformasi kita menemukan adanya kebebasan untuk berpendapat. Kemudian kalau dulu partai politik itu hanya boleh 3, sekarang partai politik itu sudah boleh banyak. Dan kalau dulu pemilihan presiden itu diwakilkan oleh DPR MPR, sekarang dalam masa reformasi terjadi perubahan bahwa presiden bisa dipilih secara langsung, termasuk dengan wakilnya dan kepala daerahnya. Nah, itu dalam bidang politik. Sedangkan dalam bidang ekonomi yang terjadi yang pertama mulai dari adanya perbaikan ekonomi, yang kedua mulai dari adanya kebijakan BLT, adanya kebijakan privatisasi BUMN, dan kemudian di dalam reformasi yang ingin saya garis bawahi adalah perubahan itu adalah sesuatu hal yang wajar terjadi. Tapi jangan sampai yang namanya suatu perubahan itu justru akan membawa bangsa kita pada perpecahan. Apapun yang terjadi, kita adalah Nanti mengirimkan hasil diskusi kelompok kalian melalui Google Classroom. Dan jangan lupa untuk mengerjakan soal yang ada di Google Form yang sudah Ibu upload di Google Classroom. Serta jangan lupa untuk belajar materi hari ini karena minggu depan kita akan mengadakan ulangan harian. Terima kasih semuanya sudah melakukan pembelajaran dengan sangat baik. Selalu semangat, jaga kondisi, dan selalu patuhi protokol kesehatan COVID-19. Ibu akhiri pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.